Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pada hari ini, pada jam ini, pada detik ini masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatannya. Kenikmatan tersebut mulai dari kenikmatan iman, kita bisa merasakan manisnya iman, kenikmatan Islam, terlebih kenikmatan kesehatan dan waktu luang. Karena dua nikmat terakhir ini merupakan nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Yang pertama adalah as-sihhatu wal faragh. Kata Rasulullah, nikmatani, ada dua nikmat. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Yang seringkali manusia itu lalai terhadap nikmat tersebut. Manusia itu lupa bahwa itu merupakan nikmat dari Allah. Apa saja? Yang pertama, as-sihhah, kesehatan. Jadi kadang kita itu lupa bahwa sehat itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita itu sehat, baik jasmani maupun rohani, kita tidak gunakan untuk melakukan hal-hal yang bernilai kebaikan. Kita tidak gunakan untuk menambah ibadah, menambah sholat sunnah, puasa sunnah, tadarus Al-Quran, bersodakoh dan sebagainya. Padahal nih, sehat itu merupakan nikmat dari Allah. Dan kadang juga kita baru merasakan bahwa sehat itu nikmat yang mahal ketika sakit. Ketika darah tinggi, kolesterol, asam urat, pengen makan apa-apa itu susah. Ternyata memang sehat itu nikmat yang mahal. Dan banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang terbujur sakit di rumah sakit, itu menginginkan nikmat sehat ini. Kan tapi kadang memang kita ketika sehat tidak menggunakannya semaksimal mungkin. Itu nikmat pertama yang sering dilupakan oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Seringkali juga kita ketika memiliki waktu luang, tidak kita gunakan untuk menambah hal-hal yang bernilai kebaikan. Kita gunakan untuk tadarus Al-Quran, belajar, dan lain sebagainya. Kan tapi malah kita gunakan untuk menambah nilai keburukan. Ada waktu luang, gunakan untuk gibah. Kita ketemu sama temannya, ngomongin orang lain, cerita-cerita yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Maka mari ketika kita diberi oleh Allah dua nikmat ini, kita sehat dan kita bisa diberikan waktu luang oleh Allah sehingga kita mampu berkumpul di Masjid Al-Arqam ini, kita syukuri nikmat ini dengan cara menambah takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya.
Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa dinul Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini. Dan semoga juga sholawat dan salam tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Mungkin sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan manhaj tarjih, akan lebih baik untuk perkenalan terlebih dahulu karena ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Tak kenal maka tak sayang. Karena saya baru pertama ini untuk mengisi pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Arqam. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Satria Rusdan Ilmawan, bisa dipanggil Mas Satria, Mas saja ya. Karena kalau sebagai ustadz itu ilmunya masih jauh. Mas Satria, asal saya dari Kudus, Jawa Tengah. Ada yang pernah ke Kudus, ibu-ibu? Pernah ya? Di Jawa Tengah. Dan saya lulusan dari Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta. Di sana kuliah selama 3 tahun. Kemudian S1-nya mengambil di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kuliah di sana 1 tahun. Kemudian ditempatkan pengabdian di Wonosobo. Karena di sana itu setelah selesai masa pendidikan diwajibkan untuk pengabdian 3 tahun. Dan tepatnya saya ditempatkan di MBS Kartek Wonosobo yang dekat pasar. Dan pagi hari ini insya Allah saya akan menyampaikan materi terkait dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Materi ini, tema ini saya pilih karena menurut saya masih banyak warga Muhammadiyah, warga persyarikatan yang belum paham bagaimana sebetulnya paradigma Muhammadiyah dalam beragama. Bagaimana sebetulnya semangat Muhammadiyah dalam memutuskan ajaran agama. Sehingga sering sekali kita temui bahwa dia ngakunya Muhammadiyah, akan tetapi secara kaifiah ibadah masih NU, ikut-ikutan NU. Itu ada kan. Atau dia ngaku Muhammadiyah, akan tetapi masih mengikuti Salafi. Juga ada. Nah, kan kita kenal Muhammadinu, Muhammadiyah NU, dan Muhammadi V, Muhammadiyah Salafi, atau Muhammadiyah FPI, dan lain sebagainya. Makanya ini menurut saya penting agar kita sebagai warga Muhammadiyah mengetahui bagaimana sebetulnya paradigma fatwa Muhammadiyah dalam memutuskan fatwa-fatwa keagamaan. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bagaimana perkembangan tasyri', perkembangan pensyariatan hukum Islam, mulai dari zaman Rasulullah hingga zaman kita sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di zaman Rasulullah, pensyariatan hukum itu terjadi jika kita membaca literatur sejarah. Awal mulanya pada tahun 610 Masehi. Awal-awal wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah di Gua Hiro. Kemudian selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah. Jadi ketika selesai penurunan wahyu di Gua Hiro, surat Al-Alaq, kemudian Rasulullah berdakwah selama 13 tahun di Makkah. Akan tetapi menariknya di sini, Rasulullah lebih mementingkan atau wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah ini lebih berfokus kepada 2 aspek. Syariat itu ada 3 aspek. Yang pertama akidah, yang kedua adalah fikih, yang ketiga adalah akhlak.
Nah, ketika di Mekah ini lebih fokus kepada dua aspek. Yang pertama adalah aspek akidah, yang kedua adalah aspek akhlak. Jadi memang rentang 13 tahun ini betul-betul difokuskan dalam membenahi dua aspek tersebut. Kenapa? Karena memang awal mulanya masyarakat Arab itu masyarakat yang betul-betul jahiliyah. Mereka menyembah berhala. Anak-anak perempuan bahkan dibunuh. Terjadi perbudakan dan lain sebagainya. Maka Rasulullah datang untuk mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah. Menanamkan tauhid terlebih dahulu. Bagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa Allah lah Rabb, Allah lah Tuhan yang berhak disembah. Atau kita kenal dengan tauhid uluhiyah. Dan Rasulullah juga menyampaikan bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang memberi rizki kita. Allah lah yang mengatur alam semesta. Atau kita sebut dengan tauhid rububiyah. Itu betul-betul ditanamkan kepada masyarakat Arab pada waktu itu. Di samping itu juga penanaman akhlak yang baik. Bagaimana cara berakhlak dengan keluarga, berakhlak dengan sesama, berakhlak dengan Allah, dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Makanya ada kisah menarik yang bisa kita temui, bahwa pada waktu itu sahabat, meskipun mereka telah beriman, akan tetapi mereka masih mabuk-mabukan gitu. Jika kita baca kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karangan As-Sobuni, itu diceritakan bahwa suatu ketika Abdurrahman bin Auf mengadakan suatu walimah. Nah, anaknya menikah, kemudian mengadakan suatu walimah. Kemudian di situ memanggil para sahabat. Para sahabat ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lain dipanggil ke rumahnya untuk melaksanakan walimah. Dan menariknya, ibu, bapak-bapak, ibu, yang jadi jamuan itu khamr. Karena sekali lagi pada waktu itu pensyariatan hukum itu belum berlaku. Karena yang lebih dipentingkan dua tadi, akidah sama akhlak. Sehingga fikih itu belum ada. Meskipun ada cuma sedikit. Maka para sahabat itu pada mabuk-mabukan. Dan kemudian diceritakan setelah itu datang waktu sholat. Kalau waktu sholat itu pensyariatannya akhir-akhir masa di Mekah. Datang waktu sholat, kemudian Ali bin Abi Thalib disuruh untuk imam. Nah, kemudian ketika imam membaca surat Al-Kafirun, terbalik-balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud. Terbalik-balik. Kita aja yang kadang nggak mabuk aja terbalik-balik. Apalagi ketika mabuk. Akhirnya terbalik-balik. Maka dari situ kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian turunlah ayat surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Jadi pengharaman khamr pun itu tidak diharamkan secara sekaligus, tetapi secara bertahap. Sehingga pada waktu itu para sahabat diharamkan minum khamr ketika akan sholat. Jadi selain waktu sholat, mereka masih minum khamr. Nah, inilah salah satu bentuk syariat ketika Rasulullah masih di Mekah. Ketika masalah fikih, halal, haram, perintah larangan masih belum ditekankan. Tetapi masih menekankan masalah akidah dan akhlak. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan di Madinah Rasulullah berdakwah selama 10 tahun. Nah, di Madinah inilah syariat-syariat yang terkait dengan fikih, terkait dengan kaifiah ibadah, Allah turunkan kepada Rasulullah. Allah syariatkan kepada Rasulullah, mulai dari syariat puasa, syariat berhaji,
syariat berperang, dan lain sebagainya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, pensyariatan hukum itu berada di tangan sahabat. Dan ini berbeda. Ketika Rasulullah masih hidup, ketika timbul suatu permasalahan, itu Allah langsung menurunkannya. Kadang Allah langsung menjawab permasalahan tersebut. Misalkan dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang mengatakan yas'alunaka anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang khamr. Kemudian turun ayat tersebut. Qul fihima ismun kabiru. Dalam khamr dan judi itu terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas. Akan tapi juga terdapat manfaat bagi manusia. Jadi Allah langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Atau kadang juga pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Rasulullah. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa para sahabat itu sedang berlayar di lautan. Akan tapi ketika berlayar tersebut mereka hanya membawa sedikit air. Kemudian datang waktu sholat. Nah, mereka bingung. Akhirnya besoknya ditanya pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kemarin kita itu sedang berlayar. Dan kami hanya membawa air cuma sedikit. Kalau misalkan air tersebut kita gunakan untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Apakah kita boleh untuk menggunakan air laut untuk berwudu? Ada pertanyaan seperti itu, kemudian Rasulullah menjawab. Buat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Wahai sahabat, sesungguhnya air laut itu suci. Bahkan Rasulullah menjelaskan juga, wal hillu maitatuhu. Bahkan bangkainya pun boleh dimakan, halal. Artinya bahwa ikan kalau misalkan sudah mati, hewan-hewan yang hidup di laut sudah mati, kita konsumsi itu diperbolehkan. Itu dari hadis tadi, bahwa ada suatu pertanyaan dari sahabat, Rasulullah langsung menjawabnya. Akan tapi ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, kemudian datang zaman sahabat, mereka, para sahabat ketika tidak menemukan dalilnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, mereka berijtihad. Apa itu ijtihad? Yaitu menggali hukum. Jadi Al-Quran dan hadis itu sudah sempurna. Hukum-hukum sudah ada di situ. Maka tugas dari seorang mujtahid itu adalah menemukan hukum tersebut. Menggali hukum tersebut. Jadi seorang mujtahid itu bukan membuat hukum, karena yang membuat hukum al-hakim itu adalah Allah, akan tetapi mereka adalah yang menemukan hukum tersebut. Menggali. Sudah ada bahannya, kemudian para mujtahid, sahabat, itu menggali hukum tersebut. Maka akhirnya dari sini sering terjadi perbedaan pendapat. Misalkan masa iddah perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, salah satu quru itu apakah quru itu berarti suci atau berarti haid? Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Karena memang Rasulullah sudah tidak ada. Akan tapi perbedaan pendapat ini tidak menyebabkan mereka saling bermusuhan. Tidak menyebabkan mereka saling mengkafirkan, saling menyalahkan, tidak. Ya nyuwun sewu berbeda dengan sekarang. Ketika melihat beda sedikit langsung menyalahkan. Melihat berbeda sedikit langsung mengkafirkan, merasa pendapatnya paling benar. Ini sebetulnya perilaku yang salah. Karena masalah fikih itu adalah luas, banyak perbedaan pendapat sehingga kita harus untuk saling toleransi. Nanti kita menuju ke situ. Nah, kemudian setelah masa sahabat sudah selesai, kemudian ke masa para imam mujtahid. Di situ kita banyak mengenal misalkan Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, kemudian Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, kemudian Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Asy-Syafi'i, kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali.
Disitulah mulai fikih itu terkodifikasi, mulai runtut, mulai jelas, kemudian pedoman-pedomannya pun jelas. Sehingga di sini itu banyak memunculkan hukum-hukum Islam. Banyak hukum-hukum Islam yang terlahir ketika zaman para mujtahid. Akan tapi setelah itu, kemudian ketika tahun 14 Masehi, ketika tahun-tahun di mana Baghdad itu hancur, diserang tentara Mongol pada waktu itu, mulailah perkembangan fikih itu menurun. Kenapa? Karena orang Islam banyak yang ta'assub, yang fanatik. Fanatismenya terlalu berlebihan. Sehingga mereka yang bermadhab Syafi'i mengklaim bahwa mazhabnya yang paling benar. Yang mazhab Hanafi seperti itu juga. Yang Hambali juga seperti itu. Yang Hanafi seperti itu. Akhirnya saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dan disinilah mereka berpendapat bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Sehingga tidak menghasilkan hukum-hukum baru. Akhirnya mereka stagnan. Umat Islam stagnan, tidak menghasilkan hukum baru sehingga tertinggalan zaman. Padahal hukum-hukum Islam itu harus selalu berubah, harus selalu berkembang. Karena perkembangan zaman sekarang berbeda dengan zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah belum ada mobil, sekarang ada mobil. Di zaman Rasulullah belum ada pesawat, sekarang ada pesawat. Nah, itu memerlukan hukum Islam. Sehingga hukum Islam harus bersifat dinamis, lalu berkembang seiring berkembangnya zaman. Maka kemudian Bapak Ibu, pada tahun-tahun atau abad ke-18, 19, muncullah para mujtahid baru. Seperti Ibnu Taimiyah, kemudian kita kenal dengan Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Abduh, salah satu dari inspirator Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian ada Rashid Ridho dan sebagainya, itu mendobrak kejumutan itu. Mereka selalu mengkampanyekan agar mari kita beristihad, mari kita mengeluarkan hukum baru, mari kita menyongsong Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kalau misalkan tidak seperti itu, Islam akan selalu berada di bawah. Islam tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya apa? Islam selalu tertindas, Bapak Ibu. Islam selalu di bawah, selalu kalah dengan bangsa Barat. Dan itulah yang kita alami sekarang. Mohon maaf, bangsa Barat sekarang sudah memikirkan bagaimana cara mereka pergi ke bulan. Kita masih memikirkan apa hukum isbal, apa hukum berjenggot, apa hukum memakai cadar dan sebagainya. Ini sebetulnya masalah-masalah klasik yang sebetulnya kita tidak perlu lagi untuk memperpanjang perdebatan masalah itu. Kan tapi ya gimana umat Islam masih berkutat diskusinya masalah hukum-hukum seperti itu. Padahal yang lebih penting kita memikirkan bagaimana agar pendidikan itu maju, bagaimana agar pendidikan itu merata antara Pulau Jawa dengan Papua itu betul-betul merata. Karena saya punya teman yang mengabdi di Papua, di sana itu memang pendidikan betul-betul susah, sinyal juga susah, pendidikan juga sangat belum memadai, Bapak ini. Makanya yang perlu kita pikirkan sebetulnya sekarang itu, bagaimana ekonomi itu bisa menjangkau seluruh umat, bagaimana Islam itu bisa menjadi rahmatan lil alamin. Itu seharusnya yang perlu kita pikirkan. Bukan masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah yang hanya menimbulkan debat kusir saja. Maka kemudian ketika zaman-zaman kontemporer abad ke-19, abad ke-20 itu muncul lagi para mujtahid, ada yang bersifat pribadi seperti yang kita kenal misalkan di Saudi ada Syekh Utsaimin, ada Syekh bin Bas, di Mesir ada Syekh Ali Jum'ah, kemudian ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan sebagainya. Itu mereka seorang mujtahid yang membahas hukum-hukum Islam itu. Ada yang bersifat individu, ada yang bersifat kelompok. Misalkan di Mesir ada Darul Ifta, kemudian di Saudi ada Riasatul Ummah, kemudian di Malaysia juga
ada lembaga fatwa nasional. Kemudian di Indonesia ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di NU ada Bahsul Masail. Kemudian di Muhammadiyah ada namanya Majelis Tarjih dan Tajdid. Nah, apa tugasnya mereka ini? Khususnya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih merupakan sebuah lembaga di dalam Muhammadiyah yang bertugas untuk mengkaji pemahaman-pemahaman agama. Makanya dosen saya di PUTM ini, beliau bernama Ustaz Niki Alma, beliau sekarang menjadi Ketua Pusat Tarjih Muhammadiyah di UAD. Itu beliau mengatakan bahwa Majelis Tarjih ini merupakan ruhnya Muhammadiyah. Jadi tanpa adanya Majelis Tarjih, Muhammadiyah itu tidak hidup karena ruh. Kelihatan mati. Oleh karena itu memang sangat penting tugasnya Majelis Tarjih untuk membahas persoalan-persoalan yang bersifat keagamaan. Membuat suatu tuntunan, membuat pedoman, misalkan pedoman sholat, bagaimana tata cara sholat, kaifiah sholat, tata cara berwudu, tata cara haji, dan lain sebagainya, itu adalah tugas Majelis Tarjih dan Tajdid. Di samping itu juga Majelis Tarjih bertugas untuk memberikan fatwa seputar keagamaan yang ditanyakan oleh warga bersyarikatan pada khususnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Majelis Tarjih ini, Majelis Tarjih berpegang dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Manhaj tarjih Muhammadiyah merupakan suatu metodologis, suatu prinsip-prinsip yang di dalamnya mengatur tentang cara berijtihad itu. Jadi manhaj tarjih itu digunakan sebagai pedoman, sebagai wawasan, agar ketika menentukan suatu hukum, itu memiliki rules, memiliki pandangan. Seperti ini, jelas pandangannya. Sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan itu tidak serampangan, tidak berubah-berubah terus. Nah, di dalam manhaj tarjih ini terdapat wawasan yang melatar belakangi. Nah, pada hari ini kita akan membahas wawasan-wawasan yang ada di dalam manhaj tarjih. Yang pertama adalah wawasan tajdid. Wawasan tajdid, tajdid secara bahasa itu membaharuan. Jaddada yujaddidu tajdidan. Akan tetapi di dalam manhaj tarjih ini tajdid memiliki dua makna. Yang pertama di dalam akidah, di dalam ibadah, tajdid berarti pemurnian. Meninggalkan yang bersifat TBC, tahayul, bid'ah, syirik, itu ditinggalkan. Tajdid dalam hal ini. Akan tetapi di dalam muamalah, tajdid itu berarti pembaharuan. Ini beda. Karena dalam ibadah, kaidahnya mengatakan al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadullad dalilu ala tahlilihi, ala syar'ihi. Pada dasarnya setiap ibadah itu adalah haram. Kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk mengerjakannya. Jadi ketika kita melakukan suatu ibadah, Bapak Ibu, itu harus ada dalilnya. Baik dalil tersebut dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan sebagainya. Maka ketika tidak ada dalilnya, maka kita harus berhati-hati. Harus sebisa mungkin untuk tidak mengerjakannya. Lebih baik berhati-hati. Karena Rasulullah pernah berkata, "Man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, maka amalan tersebut tertolak. Jadi sia-sia kalau misalkan kita melakukan suatu amalan tidak ada dalilnya. Misalkan ketika kita sholat, sholat subuh kok cuma 2 rakaat. Kemudian biar pahalanya jadi banyak, kita tambah jadi 4 rakaat. Nah ini tidak boleh. Karena ibadah itu harus dilandasi dengan dalil. Seperti itu. Akan tapi ketika dalam masalah muamalah, kaidahnya berubah. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada dasarnya,
Setiap muamalah itu boleh. Muamalah itu hubungan kita dengan orang lain, itu semuanya boleh. Hatta yadullu dalilu ala tahrimihi. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Makanya ketika kita ditanya bagaimana hukum nonton bioskop. Karena kemarin juga pernah ramai hukum nonton bioskop. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Sebetulnya masalah menonton bioskop itu kalau kita cari-cari dalilnya tidak ada. Karena di zaman Rasulullah tidak ada bioskop. Sehingga boleh-boleh saja selagi tidak melanggar syariat-syariat Islam. Misalkan bersentuhan dengan sama jenis, digunakan untuk maksiat dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Kalau misalkan nonton bioskop hanya menonton saja, itu tidak ada masalah karena tidak ada dalil yang melarangnya. Itulah wawasan tajdid, pembaharuan. Yang pertama dalam akidah tadi pemurnian, dan dalam masalah muamalah itu pembaharuan dalam inovasi yang terbaru. Yang kedua, wawasan toleransi. Artinya bahwa apa yang diputuskan oleh majelis tarjih ini merupakan keputusan maksimal. Dan majelis tarjih itu tidak menganggap bahwa pendapat yang di luar majelis tarjih itu salah. Pendapat yang berbeda dengan majelis tarjih itu pendapat yang keliru. Ini harus kita pahami. Bagaimana kita sholat, misalkan sholat subuh, kita tidak menggunakan kunut. Kan tapi saudara-saudara kita di NU, mereka menggunakan kunut. Akan tapi majelis tarjih tidak menyalahkan yang NU itu tidak. Tidak mengkafirkan mereka tidak. Karena hasil majelis tarjih, hasil ijtihadnya mengatakan hadis-hadis yang kuat itu tidak menggunakan kunut. Karena Rasulullah kunut hanya 1 bulan saja. Dan itu pun untuk melaknat kaum yang mereka membunuh para sahabat. Jadi ceritanya ada suatu kaum, suatu kabilah datang pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong kirimkan sahabatmu untuk ke kaum saya untuk mengajarkan Islam. Kemudian Rasulullah mengirim sahabat ke sana. Akan tapi setelah di sana itu para sahabat dibunuh semuanya. Kemudian beritanya sampai Rasulullah, Rasulullah marah semarah-marahnya itu Bapak Ibu. Akhirnya dari situ Rasulullah kunut, dan kunutnya itu setiap waktu sholat. Jadi bukan hanya subuh saja, akan tapi 5 waktu sholat itu Rasulullah kunut. Dan kunutnya itu untuk melaknat kaum tersebut. Dan itu hanya berjalan selama 1 bulan. Setelah itu Rasulullah tidak melakukannya. Makanya majelis tarjih memilih pendapat yang ini. Akan tapi berbeda lagi dengan NU. Mereka juga punya dalil sendiri yang mereka anggap kuat. Sehingga kita harus paham di sini bahwa inilah amalan Muhammadiyah, akan tapi kita tidak perlu untuk menyalahkan pendapat-pendapat yang lain. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga adalah wawasan keterbukaan. Artinya bahwa setiap keputusan tarjih, setiap fatwa tarjih itu terbuka untuk dikritik, terbuka untuk dikoreksi. Karena itu pada tahun 1936 itu ada keputusan tarjih yang mengatakan bahwa majelis tarjih mengundang para ulama, para alim ulama baik di Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah untuk ikut andil dalam membahas fatwa yang dikeluarkan Muhammadiyah. Dipersilahkan untuk mengkajinya ulang. Sehingga ketika ada permasalahan, ketika ada sesuatu yang kurang tepat, nanti bisa diganti dengan yang lebih tepat. Yang penting argumentasinya itu kuat. Tapi sekarang ya mohon maaf, mengkritik akan tapi kritiknya itu tidak menggunakan argumentasi. Ada suatu pernah saya temukan di Facebook pada waktu itu Persyarikatan Muhammadiyah, Facebook resmi dari Muhammadiyah, mengeluarkan fatwa tentang musik. Dan musik sekarang juga kemarin baru ramai. Ada santri ketika divaksin karena menyalakan musik itu tutup telinga.
Sehingga ramai itu kemarin masalah musik. Nah, ketika Muhammadiyah mengeluarkan fatwa musik itu, mengeluarkan pedoman, ada yang mengkritik. Wah, Muhammadiyah ini sudah berbohong atas nama Allah dan Rasulullah. Bilangnya seperti itu. Tolong tunjukkan mana ulama yang menghalalkan musik. Tidak ada itu. Seperti itu sampai. Akhirnya saya balas pakai fatwanya Darul Ifta. Darul Ifta Mesir. Karena memang fatwa-fatwa Muhammadiyah itu lebih cocoknya sama Darul Ifta Mesir. Karena Darul Ifta itu lebih wasatiyah. Jadi bukan tidak terlalu keras. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu mengacunya pada fatwa Saudi misalkan, itu lebih keras fatwanya. Kalau misalkan masalah musik, memang mereka mengharamkan. Tapi misalkan yang Darul Ifta Mesir itu mereka lebih condong ilatnya itu apa. Jadi kalau misalkan musik itu diiringi dengan mabuk-mabukan, diiringi dengan joget-jogetan, menimbulkan maksiat, itu baru haram. Tapi ketika musik menimbulkan semangat, ya, menimbulkan semangat untuk bekerja, menghilangkan rasa stres, itu tidak masalah, Bapak Ibu. Nah, inilah yang diambil Muhammadiyah. Dan karena memang ketika kita melihat dari ilat pengharamannya, zaman dahulu memang ketika ada musik, pasti itu ada maksiat zaman Rasulullah. Ada mabuk-mabukan, ada tari-tarian, ada perzinahan dan sebagainya. Maka dari itu Rasulullah mengharamkan alat musik. Tapi itu sudah banyak dibahas para ulama dan mengatakan seperti itu. Tergantung ilatnya itu. Kemudian yang terakhir, wawasan dari manhaj tarjih adalah tidak berafiliasi mazhab tertentu. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi dari awal, bahwa ada sekarang itu 4 mazhab yang populer. Sebetulnya ada banyak mazhab, lebih dari 20 mazhab Bapak Ibu. Tapi yang sekarang yang tersisa ada 4 mazhab. Yang pertama itu Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Nah, Muhammadiyah itu tidak berafiliasi terhadap 4 mazhab ini. Kalau misalkan kita lihat saudara kita yang NU itu lebih berafiliasi terhadap mazhab Syafi'i. Kalau lihat saudara kita yang Salafi lebih berafiliasi terhadap mazhab Hambali. Tapi Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah itu memilih pendapat-pendapat mazhab ini yang paling kuat. Mana yang paling kuat, itulah yang diambil Muhammadiyah. Nah, itulah yang disebut dengan tarjih itu tadi. Misalkan ketika masalah berwudu, ada 2 cara ketika mengusap kepala. Nah, contohkan, ketika di saudara-saudara kita yang NU, yang mazhab Syafi'i, mengusap kepala itu hanya sebagian, hanya depannya saja. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Maidah itu mengatakan wamsahu biru'usikum. Di dalam bahasa Arab itu bisa berarti ba'd, al-ba'd, sebagian. Sehingga mereka berpendapat ketika mengusap rambut hanya sebagian saja. Nah, ini berbeda dengan misalkan mazhab Hambali. Karena mereka berpendapat di situ berarti semuanya. Mazhab Hambali, mazhab Maliki, mereka mengartikan di situ artinya semuanya. Sehingga ketika mengusap rambut itu dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Semuanya itu harus kena. Ini perbedaan mazhab. Nah, oleh Muhammadiyah, oleh Majelis Tarjih diteliti, ternyata yang paling kuat, yang lebih kuat adalah dalil yang mengatakan bahwa mengusap rambut itu full semuanya. Sehingga dalam kaifiyah tuntunan tata cara berwudu, Muhammadiyah lebih memilih untuk mengusap rambut semua. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itulah 4 wawasan manhaj tarjih yang perlu kita ketahui sehingga kita sebagai warga Muhammadiyah memiliki pedoman agar tidak kagetan dengan apa yang diputuskan oleh majelis tarjih ataupun dengan yang berbeda. Yang pertama adalah wawasan tajdid, dalam hal akidah itu pemurnian, dan hal muamalah adalah pembaharuan. Kemudian yang kedua adalah wawasan toleransi,
menerima pendapat yang lain, tidak menyalahkannya. Yang ketiga adalah wawasan keterbukaan, siap dikritik jika memang dalil-dalil yang digunakan tidak begitu kuat. Dan yang terakhir adalah tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan, karena tadi pesan dari panitia nanti 10 menit terakhir diadakan sesi tanya jawab. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan nanti Bapak Ibu ketika ada pertanyaan dapat disampaikan. Ketika apabila nanti saya bisa menjawab, ya insya Allah saya jawab. Akan tapi kalau misalkan tidak bisa, akan saya jadikan PR untuk pertemuan yang akan datang. Syukran ala husni minkum min wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak jamaah yang rahmatullah, barangkali yang hadir di majelis ini akan memberikan pertanyaan ataupun ingin mendapatkan penjelasan yang lebih, dipersilahkan sebelum ada pertanyaan yang melalui YouTube dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu, oke, dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas Satria, untuk ibu-ibu karena rambutnya panjang, itu waktu wudhu itu juga di tempat agak terbuka begitu. Ibu apa harus ke belakang terus balik, tapi kerudungnya bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak-Bapak ada. Ini satu pertanyaan dari Ibu tadi sudah sebelum Ustadz menjawab. Dari Bapak ada. Kalau belum ada, mungkin jawab dari Ibu bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, perlu kita ketahui terlebih dahulu dalil dari mengusap rambut itu. Dalam ayat Al-Maidah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biru'usikum wa aydiyakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin melaksanakan sholat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang pertama adalah basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, di sini pentingnya kita memahami bahasa Arab. Wamsahu biru'usikum, dan basuhlah kepala kalian. Jadi berwudu itu yang diharuskan adalah membasuh kepala. Jadi bukan membasuh rambut. Karena kalau misalkan wamsahu bisya'rikum, basuhlah rambut kalian, nanti menimbulkan problem bagi yang tidak memiliki rambut. Misalkan ada yang potongnya itu botak, gundul. Karena ayat mengatakan membasuh rambut, maka bagaimana kalau yang tidak memiliki rambut? Nah, ini bukan permasalahan. Sehingga di dalam ayat ini Allah mengatakan wamsahu biru'usikum, basuhlah rambut kalian. Sehingga ibu-ibu ketika memiliki rambut panjang, basuhlah kepala kalian, mohon maaf. Sehingga ketika ibu-ibu memiliki rambut panjang, itu tidak usah mengusapnya itu sampai ujung rambut. Itu nggak usah ya. Jadi cukup kepalanya saja. Ambil air, kemudian dicipratkan, kemudian di sela-sela saja rambut. Di sela-sela.
Sampai sini, kemudian kembali lagi ke depan. Dan itu memang kalau misalkan dalam keadaan ramai harus pinter-pinter. Saya pernah melihat langsung ada ibu-ibu yang jilbaban, kemudian di tempat ramai juga. Akan tapi memang ibu-ibunya itu pintar dalam mengambil kesempatan itu. Jadi kerudungnya memang dibuka sedikit, kemudian tangannya masuk ke belakang, kemudian ke depan. Dan itu memang bisa. Gitu. Ya memang harus pintar-pintar cari kesempatan itu agar tidak dilihat. Baik kesempatan maupun caranya itu seperti apa. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua yang melalui jaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apakah mungkin ada penafsiran yang berbeda dalam pengkajian Al-Quran dan hadis? Bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ada, pasti ada. Contohnya tadi di dalam Al-Quran, iddah seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya itu salah satu kuruk. 3 kali kuruk. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kuruk itu suci, ada yang mengatakan kuruk itu haid. Maka yang mengatakan suci ketika sudah suci, maka itu boleh untuk menikah lagi. Akan tapi ketika yang berpendapat bahwa kuruk itu haid, maka ketika haid itu sudah meskipun belum suci, sudah 3 kali haid, meskipun belum suci, itu boleh untuk menikah lagi. Nah, ini perbedaan salah satu yang ada dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis jauh lebih banyak lagi. Misalkan terkait dengan masalah isbal yang paling sering dipermasalahkan. Ada sebuah hadis mengatakan ma asfala minal ka'bain minal izar fafinnar. Segala sesuatu yang di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Jadi kelompok yang berpegang dengan hadis ini mengatakan isbal itu haram mutlak. Baik itu celana yang di bawah mata kaki itu nggak boleh, haram. Jadi ada pondok-pondok yang memang salafi itu bahkan ketika ada santri yang di bawah mata kaki itu langsung dipotong. Ada. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan manjarro saubahu huyala lam yang jurillahu laihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyulurkan pakaiannya di bawah kaki, di bawah mata kaki karena sombong, huyala, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Nah, ketika melihat hadis tersebut, Abu Bakar itu langsung berburu-buru datang ke Rasulullah. Karena Abu Bakar itu termasuk orang yang isbal. Jadi Abu Bakar itu isbal. Karena pakaiannya sering melorot. Kemudian tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya itu termasuk orang yang diancam hadis tersebut? Kemudian Rasulullah menjawab, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Engkau itu bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Nah, para ulama yang berpegang dengan hadis ini mengatakan bahwa isbal itu sombong ketika disertai dengan isbal itu haram ketika disertai dengan kesombongan. Karena memang zaman dahulu, zaman Rasulullah, isbal itu biasanya bentuk dari kesombongan. Mentang-mentang punya pakaian yang panjang, kemudian dipakai untuk memewah-mewahkan diri. Maka dari sini terjadi 2 perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan haram, yang kedua mengatakan haram ketika disertai dengan kesombongan. Kalau tidak masalah. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau majelis tarjih berpendapat, mengambil pendapat bahwa isbal itu haram ketika disertai dengan kesombongan. Karena majelis tarjih mengumpulkan dalil-dalil. Jadi majelis tarjih mengambil pendapat Imam Asy-Syatibi. Ada namanya al-istiqra' al-ma'nawi. Ketika menjelaskan atau memutuskan suatu hukum, dikumpulkan dalil-dalilnya. Dalil isbal dikumpulkan semuanya, kemudian dilihat kira-kira ada ilatnya enggak? Ada sebabnya enggak kenapa Rasulullah melarang ini?
Nah, ternyata setelah diteliti karena sombong itu tadi. Maka ketika tidak sombong, tidak masalah. Dan cara menyikapinya, kita meyakini pendapat kita yang mana, kita laksanakan, kemudian yang berbeda, kita toleransi tadi. Jadi tidak usah ketika kita berpegang bahwa isbal itu haram. Jadi ketika melihat orang isbal, ahlun nar anta. Kamu ahli neraka. Jangan seperti itu. Ya, dibiarkan saja, kita toleransi. Ketika kita menganggap bahwa kita isbal itu tidak haram, ketika melihat orang isbal, ketika melihat orang yang tidak isbal, terus juga kita jangan, wah baru banjir ya mas, jangan seperti itu. Tapi ya kita toleransi saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang kedua melalui WA. Ustaz, mohon pencerahannya berkaitan dengan soft sholat jamaah di masa pandemi yang mengikuti prokes, yaitu jaga jarak antara yang satu dengan yang lain. Menurut pandangan Karcih bagaimana? Pertanyaan dari Kori SMA Muhammadiyah. Baik, terima kasih kepada Kori dari SMA Muhammadiyah. Kalau kita melihat hadis Rasulullah terkait dengan sholat, Rasulullah bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Atau min iqamatis shalah. Lurus dan rapatkan shaf karena termasuk dari kesempurnaan sholat. Jadi dari sini para ulama berpendapat bahwa merapatkan shaf itu sunnah, bagian dari sunnah. Tidak wajib, artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang sedang terjadi virus corona, wabah corona, di mana virus tersebut itu bisa menular kepada yang lain ketika jaraknya itu kurang dari 1 meter. Kalau di sini berapa? Dikasih jaraknya 1 meter. Oleh karena itu, hasil dari ijtihad para ulama termasuk majelis tarjih mengatakan bahwa sholat itu dikasih jarak. Untuk apa? Untuk menghindarkan dari tertularnya virus corona dari satu orang ke orang yang lain. Dalilnya apa? Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan mencegah kemadorotan itu lebih dahulu daripada membawa kemaslahatan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kemadorotan, mencegah kemafsadatan, mencegah dari tertularnya virus corona ini didahulukan daripada membawa kemaslahatan. Meskipun memang ketika dirapatkan itu maslahat karena sunnah. Tapi karena memang dalam kondisi seperti ini, kondisi tidak normal, maka soft dikasih jarak. Dan itu pandangan dari majelis tadi. Jadi memang tidak apa-apa, bahkan dianjurkan. Wallahu a'lam. Mungkin dari jamaah ada. Kalau sudah tidak ada, karena waktu sudah jam 7. Cukup? Ya. Terima kasih Ustaz. Pencerahannya dari para jamaah yang sudah bisa memahami yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi pedoman kita di dalam melaksanakan ibadah dalam Muhammadiyah. Cukup. Terima kasih. Terakhir juga, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.